Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Angga Darmawan di channel Angga Darmawan atau AG Vlog. Nah, di kesempatan kali ini ya, gue akan coba bahas mengenai perbedaan antara KPR di bank syariah dan KPR di bank konvensional. Ya langsung aja ya. Yang pertama perbedaannya adalah dari segi akadnya. Kalau di bank syariah itu kan pakai akad ya, akadnya pun berbeda-beda gitu, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Yang pertama itu ada akad murabahah. Nah, akad murabahah ini akad dominan yang sering kali digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Yang kedua adalah akad MMQ atau musyarakah mutanakisah. Ini kita sifatnya kongsi antara bank dengan nasabah untuk membeli sebuah rumah. Dan yang terakhir adalah akad ijarah muntahiyah bitamlik atau akad sewa. Jadi nanti nasabah sewa rumah ke bank dan di akhir periode ini ada hibah dari bank ke nasabah, jadi rumahnya jadi milik nasabah. Nah, kalau di bank konvensional akadnya kan nggak ada akad seperti itu, tapi adanya lah akad pinjam meminjam antara kreditur dan debiturnya. Dalam hal ini adalah nasabahnya sebagai debitur, sedangkan bank sebagai krediturnya. Itu perbedaan pertama. Terus perbedaan kedua apa? Perbedaan kedua adalah dari segi angsurannya ya. Kalau di bank syariah, kalau dari segi angsuran, itu angsurannya akan bersifat tetap biasanya. Kita tahu angsurannya dari awal sampai akhir periode jangka waktu itu kita bayar berapa. Tapi di bank konvensional itu tidak ada hal seperti itu. Di bank konvensional itu pembayaran angsuran itu bersifat floating, jadi mengikuti suku bunga, biasanya suku bunga BI ya dalam hal ini. Jadi ketika suku bunga naik ya mau nggak mau bank itu mengikuti suku bunga itu gitu. Lalu yang perbedaan berikutnya selain dari segi angsuran, dari segi keuntungannya. Kalau di bank syariah itu keuntungannya itu ada tiga. Ada yang disebut margin, kalau dengan akad murabahah adanya margin ya, atau keuntungan dari selisih harga barang, harga jual dan harga beli. Lalu yang berikutnya adalah ada yang namanya bagi hasil. Itu kalau dengan akad musyarakah mutanakisah, ada bagi hasil yang dibagikan dari sewa rumahnya. Terus yang terakhir adalah ada ujroh kalau dengan akad sewa menyewa. Nah, kalau di bank konvensional sendiri adalah keuntungannya dari bunganya kan bersifat fix dan floating gitu. Jadi fix angsurannya sekian dan nanti kalau ada kebijakan suku bunga berubah ya berubah lagi gitu angsurannya. Itu yang ketiga. Lalu perbedaan terakhir adalah dari segi denda. Jadi di bank syariah sebenarnya memang sudah ada denda juga ya, dan ada fatwanya denda namanya takzir. Nah, takzir ini kalau si nasabah dikenakan ketika nasabah ini sebenarnya punya kemampuan untuk bayar, tapi dia menunda-nunda gitu kewajibannya. Jadi dikenakan namanya denda. Tapi denda ini tidak dijadikan pendapatan bank, tidak diakui pendapatan bank, tapi akan dijadikan dana sosial nih. Jadi dana sosial dialihkan kepada lembaga-lembaga zakat gitu. Jadi bukan diakui sebagai pendapatan bank atau jadi laba. Lalu perbedaan yang terkait dengan denda di bank konvensional, ini denda dikenakan kalau nasabah telat bayar. Nasabah telat bayar dikenakan bunga harian. Persentase misalkan 0,1% dari plafonnya berapa. Nah, itu pun dan semakin harinya semakin panjang, jumlah denda pun semakin besar. Dan denda itu akan menjadi pendapatan bank. Jadi diakui sebagai laba dari bank konvensional itu sendiri. Gitu. Mungkin ini aja sekian dari gua mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi KPR-nya. Oke, see you lagi. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Mungkin kita akan bahas hal-hal lain mengenai bank syariah, dan produk-produk bank syariah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.